Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu prinsip kerja obat bagian 1 yaitu farmasetika. Masih bersama dengan saya apoteker Valentina Metasri Kartika. Jika Anda belum menyimak bagian sebelumnya, saya rekomendasikan Anda menyimak dulu pendahuluan farmakologi karena di situ saya sudah jelaskan banyak tentang prinsip kerja obat di dalam tubuh sehingga materi ini bisa tinggal review apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini sudah ya, saya jelaskan fase penting dalam kerja obat, itu saya sudah jelaskan. Kalau Anda belum paham, silahkan simak lagi video yang sebelumnya. Nah, kita langsung ke macam bentuk sediaan obat. Jadi berdasarkan konsistensinya, obat itu ada yang dalam bentuk padat, ada yang dalam bentuk semi padat, ada yang dalam bentuk cairan. Padat itu terbagi menjadi pulvis, pulveres, tablet, kapsul, pil, dan suppositoria. Pulvis versus pulveres, sama-sama dalam bentuk serbuk. Apa bedanya? Kalau pulvis itu bahan atau campuran yang homogen dari bahan-bahan yang diserbukkan, tidak dianjurkan untuk obat dalam, biasanya dia untuk obat luar, dia tidak dibagi-bagi. Jadi dalam hal ini dosisnya itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya dalam bentuk bedak tabur atau obat yang dalam bentuk tabur itu kan dosisnya relatif ya, beda dengan kalau serbuknya sudah dibagi-bagi dalam kemasan yang kecil, itu dosisnya lebih precise. Nah, kalau dosis dalam bentuk serbuk yang dibagi-bagi dalam bungkus-bungkus kecil itu namanya pulveres atau serbuk terbagi. Biasanya ini untuk obat dalam. Jadi keuntungannya dia dosisnya lebih tepat karena berupa unit, dikemas dalam bentuk unit-unit siap minum, dan disolusi lebih cepat. Apa itu disolusi? Kita ingat lagi ke video sebelumnya bahwa obat untuk berefek dia harus pecah dulu dan harus larut. Jadi pecah itu disintegrasi, larut itu disolusi. Jadi kalau dia udah dalam bentuk serbuk kan dia tidak perlu pecah. Jadi dia disolusinya atau proses pelarutannya bisa lebih cepat. Namun kekurangannya rasa pahit obat biasanya tidak tertutupi meskipun ditambah gula ya tetap ada rasa pahitnya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk kapsul, ada yang belum dalam bentuk tablet. Bedanya apa? Kalau kita lihat di gambar ini, kalau kapsul itu dia ada pembungkusnya berupa gelatin biasanya ya. Kalau tablet dia tidak. Jadi dia dikempak atau dicetak. Dicetak. Tapi cetaknya bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk menyerupai kapsul juga ada, tapi sebenarnya itu tablet. Jadi kapsul adalah sediaan obat yang terbungkus dalam cangkang kapsul yang umumnya terbuat dari gelatin. Nah, ada dua, kapsul yang isinya kering, kapsul yang isinya minyak, disebut kapsul lunak biasanya. Keuntungannya apa? Dia dapat menutupi rasa karena ada pembungkusnya, lebih mudah ditelan, dapat melapisi atau dapat dilapisi oleh bahan-bahan tertentu. Kalau tablet, dia padat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Ya. Kemudian kelebihannya dia praktis karena beberapa obat bisa dalam satu tablet. Kemudian jadi lebih cepat kalau kita melayani di apotek tidak harus diracik dulu dan lebih mudah dibawa dan juga disimpan. Juga sama ya, dia dapat menutupi rasa juga. Tapi kadang ada beberapa obat yang tidak bisa ditutupi rasanya karena dia tidak ada cangkang pelindungnya. Jadi kayak obat-obat seperti dexamethasone itu begitu kita konsumsi dengan secara oral, kita taruh di lidah, itu sudah terasa pahitnya. Sedangkan kalau dalam bentuk kapsul kan paling luarnya adalah cangkang, jadi tidak terasa. Nah, tadi saya ada cerita di video sebelumnya bahwa ada obat yang diberikan melalui dubur atau vagina juga bisa, itu namanya suppositori. Bentuk sediaan obat padat yang mengandung bahan obat dan bahan dasar yang dapat diberikan dengan cara memasukkannya melalui rektum, vagina, uretra, dia dapat melunak atau larut atau meleleh pada suhu tubuh. Harus itu, kalau tidak meleleh ya tidak leleh-leleh ya. Artinya obat tersebut ya akan nyangkut dalam waktu yang cukup lama di rektum atau vagina. Jadi syaratnya obat dalam bentuk suppositoria atau ovula untuk yang vagina, itu dia dapat melunak atau larut atau meleleh dengan segera pada suhu tubuh. Kenapa sih obat diberikan aneh-aneh dalam bentuk suppositoria atau ovula? Tadi misalnya keadaan pasien yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi obat oral, misalnya pasien tidak sadar diri, pasien yang muntah secara hebat atau hiperemesis,
Atau pasien yang sebelum dan sesudah operasi yang diperlukan lambungnya kosong, itu bisa diberikan obat dalam bentuk supositoria. Atau obat tersebut diinginkan berefek lokal, misalnya untuk mengatasi konstipasi, atau ada jamur di daerah vagina, jadi ingin efeknya yang lokal daerah rektum atau vagina, itu bisa diberikan dengan cara ini. Nah, kemudian kita ke semi padat ya. Semi padat biasanya digunakan untuk obat luar, dioleskan pada kulit untuk terapi, untuk pelindung, atau untuk kosmetika. Contohnya adalah salep atau unguentum, krim, pasta, gel. Itu adalah contoh obat-obatan yang dalam bentuk semi padat. Nah, kemudian kita ke sediaan selanjutnya dalam bentuk cair. Cair ada yang dalam bentuk obat luar, ya kan ada ya obat luar dalam bentuk lotion, suspensi, emulsi, solutio, cairan ada yang dalam bentuk obat luar, aram kocok, kemudian lotion ya. Kemudian ada juga yang dalam untuk dalam. Untuk dalam itu contohnya ada obat suntik atau injeksi seperti di sini. Kemudian ada juga obat minum dalam bentuk cairan, solutio, dalam bentuk sirup, dalam bentuk suspensi, dalam bentuk emulsi. Kalau cairan, kalau sirup itu bahan dasarnya air, kalau suspensi emulsi itu adalah campuran antara air dan minyak ya. Untuk obat-obat yang susah dilarutkan dalam air. Kemudian ada juga obat luar dalam bentuk tetes, itu gutai nasales, gutai ophthalmica, gutai aicurales. Jadi ada yang untuk hidung, ada yang untuk mata, tetes hidung ada loh, ada juga yang untuk tetes telinga. Nah, ini kita ingatkan lagi siklus kerja obat. Kalau Anda lupa silahkan simak video selanjutnya, ada ATME. Kenapa kita mempelajari ATME ini? Karena bentuk sediaan yang berbeda-beda itu siklus kerja obatnya juga berbeda. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini sudah ya tentang ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Itu urutannya siklus kerja obat di dalam tubuh. Sekarang kita akan memperhatikan atau menyimak apa hubungannya antara bentuk sediaan obat dengan absorpsi obat. Nah, absorpsi yang lambat itu beberapa obat yang kerjanya lambat itu adalah obat yang dengan cara oral, kemudian obat yang lewat sublingual, obat yang lewat nasal, obat yang lewat topikal, obat yang lewat rektal. Itu cenderung lebih lambat ya, cenderung lebih lambat karena dia ada proses absorpsi dulu. Kalau oral dia absorpsi dulu dari dari saluran cerna, dari lambung, dari usus harus diabsorpsi dulu, belum lagi ke first pass metabolisme lagi. Kalau Anda lupa silahkan simak lagi video sebelumnya. Kemudian kalau lewat membran mukosa seperti hidung atau di bawah lidah, sama dia harus menembus dulu, menembus pembuluh darah di hidung, menembus pembuluh darah di bawah lidah harus mengalami absorpsi dulu. Kemudian di kulit dia harus menembus membran kulit dulu untuk dapat berefek, atau rektal dia harus menembus membran atau sel-sel epitel di daerah rektum dulu. Nah, itu makanya absorpsinya cenderung lebih lambat. Kalau yang cepat dia dalam bentuk injeksi dan inhalasi. Ya. Karena inhalasi kan dia melalui saluran nafas. Jadi dia langsung ke paru-paru. Kalau injeksi, itulah sebabnya kenapa obat-obat emergensi ya, obat-obat emergensi kan banyaknya dalam bentuk injeksi dan inhalasi kalau Anda lihat di IGD ya. Kemudian obat-obat yang dalam bentuk injeksi ada injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal. Saya rasa mahasiswa keperawatan pasti sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Intravena melalui vena, intramuskular melalui otot, subkutan itu di bawah kulit, intraperitoneal itu di perut. Ya, suntikan-suntikan injeksi ini karena dia langsung disuntikan ke pembuluh darah, dia tidak mengalami proses absorpsi, dia langsung distribusi. Makanya prosesnya bisa lebih cepat. Bioavailabilitasnya, kalau Anda lupa bioavailabilitas itu apa, silahkan simak lagi video sebelumnya, bioavailabilitasnya juga 100%. Nah, ini juga saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, tolong Anda simak lagi. Contohnya, kenapa obat yang per oral itu bisa lebih lambat, obat yang intravena dia bisa lebih cepat. Saya tidak akan jelaskan di sini, Anda simak atau Anda lihat video sebelumnya ya. Jadi, kenapa obat yang dalam bentuk injeksi itu kerjanya lebih cepat daripada obat yang dalam bentuk oral atau tablet atau kapsul tadi ya. Karena kapsul atau tablet tadi di sini dia ada selaputnya. Jadi ke lambung itu pertama dia harus dipecah,
Kedua, oral ya di sini set. Kedua dia harus disintegrasi disolusi dulu. Kemudian kedua, dia ketika diabsorpsi ke pembuluh darah yang berwarna biru, dia lewat hati dulu sebelum dia ke jantung, paru-paru, jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Beda dengan yang injeksi. Kita lihat di sini injeksi, dia tidak ada pembungkusnya, langsung dia larut. Jadi dia tidak mengalami disintegrasi dulu, langsung ke pembuluh darah, langsung ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh, ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Ingat, Anda harus menyimak 2 video yang berbeda untuk dapat pemahaman yang menyeluruh. Semoga dapat dipahami, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya cukupkan dulu penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.